punya mobil baru dengan cepat, mudah, dan aman? Butuh dana pinjaman multiguna dengan jaminan BPKB mobil? Atau perlindungan asuransi kendaraan? Semua bisa kami wujudkan. Yuk kunjungi website kami di www.otr.id. Urusan mobil baru, klik otr.id aja. Halo semuanya, balik lagi sama Anto dari tim marketing otr.id. Pada kesempatan siang hari ini, Anto mau review satu buah mobil yang sedang ramai diperbincangkan oleh masyarakat Indonesia. Hyundai Stargazer. Hyundai Stargazer hadir di Indonesia untuk masuk dalam segmen LMPV, melawan kompetitornya yang sudah lama aktif, yaitu Toyota Avanza, Daihatsu Xenia, Mitsubishi Xpander, Wuling Convero, Suzuki R3, dan masih banyak yang lainnya. Untuk model mobil tersebut diberi nama dengan desain sleek one box di bagian depan ya, dimana kita bisa lihat LED bar yang jika dinyalakan, nah, dia membentang dari kanan sampai kiri mobil ini. Kemudian untuk bagian depan lampunya dia menggunakan multi LED reflektor. Untuk bagian depan lampunya dia menggunakan LED reflektor dan lampu jauhnya ada di bawah lampu utamanya. Untuk lampu fog lampnya dia menggunakan bohlam dan lampu sennya juga dia menggunakan bohlam. Grill di bagian depan berwarna black glossy dan ada underguardnya berwarna abu-abu. Untuk mobil Stargazer yang Anto review ini adalah mobil termahalnya di segmen Hyundai Stargazer. Dia Stargazer tipe Prime, two-tone color dengan captain seat bangkunya. Pindah ke bagian samping, Hyundai Stargazer tipe Prime ini dibekali dengan ring 16 profil ban 205/55 dengan warna two-tone color di bagian velgnya. Di bagian spion ada lampu sen, dia sewarna body. Kemudian juga untuk handle-nya dia chrome dengan tombol engine start, dan untuk handle-nya dia berwarna chrome dengan smart entry. Kemudian pindah ke bagian belakang, ada LED bar berbentuk huruf H yang menyala ketika lampu utama dinyalakan. Kemudian dia juga memiliki lampu rem yang menggunakan bohlam. Lampu mundur menggunakan bohlam, dan lampu sen juga menggunakan bohlam. Ada sarfin antena, high mount stop lamp, kemudian kamera mundur, dan 3 buah sensor parkir, juga ada underguard di bagian belakang. Gitu. Kita masuk ke bagian dalam mobil ini. Kita masuk ke bagian depan mobil ini. Di sisi driver ada bagian soft touch di armrest untuk pengemudi, kemudian juga ada pengaturan spion, kemudian juga ada retractable-nya, pembuka tutup spionnya, pembuka tutup kunci, pembuka tutup kaca yang otomatis hanya di bagian driver kanan, kemudian ada pengunci pintu agar kalau ada anak kecil di bagian belakang nggak mainan pintu. Ada cup holder, speaker, kemudian juga di bagian sini ada tweeter speakernya di tipe Prime, ada penyimpanan terbuka di bagian sini. Di sini juga bisa dibilang buat penyimpanan terbuka juga. Ada kisi AC, ada pengaturan lampu di bagian sini. Di bagian sini juga ada pengaturan wiper. Di sisi kanan ada pengaturan untuk cruise control, lane keeping assist, dan pengaturan meter cluster di sisi depan. Kalau di sebelah kiri ada Siri, ada mode, angkat telepon, dan favorit, dan juga untuk volume naik turun. Ya, dan bangkunya juga bisa di-adjust, nggak cuma dimundurin aja, dia bisa di-adjust kalau untuk yang butuh jangkauan lebih tinggi, dan bisa diturunin. Di bagian sini juga ada pembuka bensin, ada pembuka kap mesin di bagian sini, tombol engine start. Untuk setirnya sendiri juga sudah teleskopik dan tilt steering ya, bisa dikunci. Untuk pengaturan kursinya juga bisa dimaksimalkan seluas ini. Di bagian head unit kita nyalakan dulu mesinnya. Nah, sebelum ke head unit, di meter clusternya sendiri dia sudah full LED TFT 4,2 inch dengan RPM ada di sebelah kanan, dan untuk speed kilometer per jam ada di sisi sebelah kiri. Untuk bensin barnya juga ada di sebelah kiri, dan suhu ada di sebelah kanan. Pindah ke head unit, dia menggunakan head unit yang sama seperti Hyundai Creta. Ada pengaturan untuk bluelink-nya juga, dimana bluelink sendiri udah pada tahu, pasti teman-teman yang udah pakai Hyundai Creta pasti ya udah tahu, adalah fungsinya untuk road assistant teman-teman. Kalau teman-teman ada urgent ganti ban atau habisan bensin di jalan, tinggal pencet tombolnya. Butuh bantuan darurat rumah sakit atau kepolisian juga tinggal pencet tombol SOS-nya, ada di sini. Gitu. Oke.
Di bagian sini bawah juga ada ruang penyimpanan terbuka, di atas juga ada ruang penyimpanan terbuka, ada kisi AC, 2 buah kisi AC di tengah dan 1 di pinggir. Ini juga bisa jadi ruang penyimpanan tertutup. Ruang penyimpanan tertutup juga di sini. Oke. Ada port USB, di sini juga sama. Ada wireless charging di sini. Di sini juga ada drive mode. Kalau teman-teman bisa lihat, ada 4 buah mode berkendara dari Eco untuk menghemat bahan bakar, normal, sport dalam kecepatan tinggi, dan smart. Smart itu mengikuti bagaimana cara teman-teman berkendara. Kemudian di sini juga ada traction control. Kalau teman-teman lihat di sini traction control ya, aktif. 2 buah cup holder di bagian tengah. Jok juga sudah menggunakan jok kulit, tapi memang belum seperti pendahulunya Hyundai Creta yang ada pendingin kursinya. Oke, kita pindah ke bagian belakang. Ya, sekarang kita sudah ada di baris kedua Hyundai Stargazer. Di baris kedua ini sudah menggunakan jok yang captain seat, atau kalau teman-teman mau kapasitasnya yang lebih luas, 7 penumpang, bisa pilih yang bukan captain seat, yang biasa. Kalau untuk yang captain seat ini teman-teman ada tambahan biaya 1 juta rupiah dari harga unit tersebut. Dan yang kita dapetin di baris kedua ini ada 1 buah meja yang bisa digunakan dengan kapasitas berat maksimal 3,5 kg. Bisa buat makan roti, dan ada cup holdernya juga di sini. Di sini juga ada 2 buah port USB buat ngecas. Di belakang, kalau di belakang kursi penumpang baris pertama ini ada cup holder sama meja. Di belakang driver ada 3 buah pocket nih yang berfungsi banget buat naruh buku, majalah, atau benda-benda kecil kayak handphone, power bank, charger di sini. Dan untuk captain seat ini memang banyak disukai oleh masyarakat Indonesia karena selain mudah untuk pindah ke belakang, mobil dengan jok captain seat itu membuat kesan lebih mewah pada mobil ini. Segmen mobil 200 sampai 300 jutaan belum ada nih kompetitornya si Hyundai Stargazer yang punya bangku captain seat kayak gini. Makanya keren banget nih Hyundai Stargazer bikin terobosan kayak gini. Dengan nambah 1 juta rupiah, teman-teman bisa dapat jok yang sudah captain seat. Dan di sini juga dia sudah memiliki 4 kisi AC yang volume percepatannya hingga 3 speed gitu. Jadi ademnya bakal sampai semua ke belakang. Ini juga bangku tengah bisa maju mundur, jadi bisa dibagi untuk seberapa leganya sampai baris ketiga. Oke, kita pindah ke baris ketiga. Oke, di baris ketiga ini kita juga dapetin keleluasaan untuk penumpang belakang yang mau taruh minuman, cemilan. Seperti bisa dilihat di sini ada cup holder, sama ada ruang juga buat taruh makanan. Sama di sebelah kanan saya ada portable USB juga nih buat ngecas. Jadi nggak usah titip-titip ke tengah atau ke depan yang mau ngecas di baris ketiga. Untuk headroom juga lumayan, jaraknya lumayan. Kalau headrestnya di fullin, kita bisa enjoy nih. Oke, mantap Hyundai Stargazer. Kalau kita udah lihat bagian dalam, depan, tengah, belakang udah. Sekarang kita lihat yang terakhir di bagian bagasi. Yuk. Ini dia bagasinya Hyundai Stargazer. Dengan posisi sandaran yang barusan saya coba, ini mentok ya. Nah, ini udah mentok nih. Ini dia masih punya volume yang lumayan besar buat taruh barang-barang, tas-tas, koper kecil ya di sini. Tapi kalau butuh ruang yang lebih besar, tinggal dilipat aja keduanya. Pelipatan 50-50, jadi bisa teman-teman pilih deh. Kalau emang bawa berlima, satu yang dilipat. Nah, ini dia rata lantai, bisa masukin barang lebih banyak dari yang teman-teman bayangin. Untuk di bagian sini ada kunci-kunci, dongkrak dan sebagainya. Ditaruh di sini, kotak P3K sama segitiga pengaman ketika keadaan darurat. Untuk pembukaan sini. Untuk pembukaan ban cadangannya ada di sini ya. Ini spare tire. Dikendorin, kita ambil dari bawah. Oke, kita tutup dulu. Nah, kita lihat di sini. Nah, ini dia. Ban cadangannya masih menggunakan vel kaleng dengan diameter dan ukuran yang sama dengan ban asli. Kenapa vel kaleng? Karena sifatnya sementara.
Jadi teman-teman tahu ketika velg kaleng turun ada di sini, berarti teman-teman harus bawa ban aslinya ke tukang tambal ban terdekat atau ke toko ban terdekat untuk penggantian. Gitu. Oke. Anto rasa cukup buat ulasan tentang Hyundai Stargazer hari ini. Kalau nanti Anto ada kesempatan buat cobain mobil ini langsung di jalan, Anto bakal buatin lagi videonya buat teman-teman. Buat teman-teman semua yang pengen punya mobil LMPV terbaru, desain futuristik, kabin mewah, dan tenaganya paling besar di kelasnya nih. Anto lupa bilang tadi, ini tenaganya 115 PS loh. Mesinnya Hyundai Creta dipakai di sini. Ini bakal jadi LMPV yang mesinnya paling besar di kelasnya setelah Mobilio discontinue, nggak dijual belikan lagi kan. Buat teman-teman yang mau punya mobil ini, kunjungi website kami ya di www.otr.id atau Instagram kita di @otr.id, atau langsung hubungi nomor yang ada di bawah ini untuk langsung chat sama tim marketing dari otr.id. Promo DP murah, angsuran ringan, tukar tambah mobil lama dengan mobil baru, atau mau COP perusahaan, bisa semuanya Anto bantu proses. Urusan mobil baru, ingat, otr.id aja. Dah.